Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 632. Ketika Hagen mendengarnya, dia tahu bahwa Qin Xiaotian salah paham bahwa Qin Gang dibunuh olehnya, tetapi Hagen tidak menjelaskan bahwa Qin Gang dibunuh oleh Wu Meier. Hagen tidak akan memberitahu Qin Xiaotian, jika tidak Wu Meier akan masuk bahaya. Putramu memprovokasiku, jadi dia pantas mati. Hagen langsung mengakui. Melihat pengakuan Hagen, Qin Xiaotian mengertakkan gigi dan berkata, Oke, jika kamu berani mengakuinya, kamu membunuh keponakanku, dan sekarang anakku. Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku harus membunuhmu. Setelah Qin Xiaotian selesai berbicara, dia berkata kepada 4 Raja Kong, kalian berempat bunuh dia untukku. Kata-kata Qin Xiaotian sekarang menjadi dekrit kekaisaran untuk 4 Raja Kongs, dan keempatnya menganggukkan kepala, mereka semua maju selangkah dan menghadap Hagen. Hagen memandangi 4 pria seperti pengemis di depannya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, apakah tidak ada seorang pun di keluarga Qin Anda? Anda bahkan menemukan beberapa pengemis untuk berurusan dengan saya. Hagen, jangan berpuas diri, tunggu sebentar kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Setelah Qin Xiaotian selesai berbicara, bos dari 4 Raja Kong meraung marah, dan kemudian auranya tiba-tiba melonjak. Merasakan aura King Kong, senyum di wajah Hagen menghilang. Dia bisa merasakan bahwa pria yang terlihat seperti pengemis di depannya ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saat aura tubuh Great King Kong naik, cahaya merah redup mulai muncul di tubuh Great King Kong, dan seluruh tubuhnya tampak diterangi oleh sesuatu. Cahaya merah menjadi semakin lemah dan redup, lalu menghilang, dan kulit Davajra tiba-tiba memerah, dan otot-ototnya membengkak tinggi, dan ketika dia melangkah keluar, seluruh gunung hampir bergetar, dan tanah yang keras tertutup dalam. Pada sebuah jejak kaki. Hagen, keempat King Kong ini memiliki kepala tembaga dan lengan besi, dan otot mereka lebih keras dari baja. Keempat orang ini telah diberi makan pil keluarga Qin saya selama bertahun-tahun. Sekarang mereka abadi. Di depan mereka, Anda hanya untuk mati. Qin Xiaotian memandang Hagen dengan sikap superior dan berkata. Hagen tidak berbicara, tetapi dia telah melihat bahwa keempat orang ini berlatih kungfu secara horizontal, memikirkan tubuhnya, dia juga telah meredamnya. Jadi dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk berlatih bersamanya. Berhenti bicara omong kosong, lepaskan keempat anjingmu, bunuh kamu, aku harus cepat. Kata Hagen dengan ekspresi jijik. Arogansi, bunuh dia, kata Qin Xiaotian dengan dingin. Davajra meraung marah, melompat, dan tiba di depan Hagen dalam sekejap mata. Hagen tidak memobilisasi kekuatan spiritual di dantiannya, tetapi mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bergegas langsung menuju Raja Besar Kong. Pada saat ini, keduanya seperti dua mobil yang bergerak cepat, dan mereka akan bertabrakan dengan kasar satu sama lain. Melihat Hagen tidak menghindar atau menghindar, Qin Xiaotian sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Hagen. Mengetahui bahwa Davajra telah berlatih Qigong keras, dan tubuhnya sekuat tembaga dan besi, mengapa Hagen berani menabraknya? Bang! Setelah suara tumpul, tubuh Hagen terbang seperti layang-layang dengan tali putus, lalu langsung menabrak gunung, menyebabkan bebatuan beterbangan secara horizontal, dan bebatuan terus berjatuhan, mengubur Hagen. Dan King Kong yang besar hanya mengguncang tubuhnya beberapa kali, dan tidak terjadi apa-apa. Melihat Hagen, yang terkubur di bebatuan,
Qin Xiaotian tercengang. Ini sangat tak terkalahkan. Bukankah ini agak cepat? Hagen mampu membunuh Qin Feng, dan dia juga bisa membunuhnya yang kuat. Bawahan, serigala liar. Pasti bukan orang biasa, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Mungkinkah dia tahu dia tidak bisa melarikan diri dan tidak ingin ditangkap dan disiksa, sehingga dia memilih mati seperti ini? Baik. Pasti. Setelah Qin Xiaotian mengetahuinya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah rumah. Anakku, aku telah membalaskan dendammu, dan sekarang aku akan mengembalikan kepala Hagen ini dan meletakkannya di depanmu. Bab 633. Qin Xiaotian menangis sepanjang waktu, meskipun Qin Gang tidak tahu apa-apa dan Qin Xiaotian sangat marah sehingga dia setengah mati, tetapi bagaimanapun, dia adalah putranya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak sedih sekarang karena dia sudah mati. Pergi dan gali Hagen untukku, lalu pelintir kepalanya. Perintah Qin Xiaotian ke King Kong. Big King Kong berjalan menuju batu yang runtuh, siap untuk menggali Hagen dari tumpukan puing. Tapi begitu dia berjalan ke tumpukan kerikil, King Kong tercengang, hanya untuk melihat tumpukan kerikil itu mulai bergerak, dan kemudian Hagen bergegas keluar dari puing-puing, memegang sebongkah batu besar di tangan Hagen. Ratusan kati batu besar. Aku akan membunuhmu. Hagen Ren berteriak dengan marah di udara, dan sebuah batu besar berisi ratusan kati jatuh dari langit, dan dia melemparkan dirinya ke kepala King Kong. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, dan mereka semua memandang Hagen dengan tak percaya. Booming. Dengan suara keras, ratusan kati batu jatuh di atas kepala Donkey Kong, dan batu itu menjadi hancur. Tetapi King Kong yang besar itu masih berdiri, hanya menggoyangkan pecahan batu di tubuhnya, dan tidak ada apa-apa. Sama sekali. Terluka. Hahaha, kamu sangat naif, sepotong batu pecah. Apakah kamu ingin menyakiti 4 Raja Kongku? Qin Xiaotian tertawa keras, hidupmu sulit, untung saja kamu tidak mati, aku akan membiarkanmu menderita segala macam siksaan sebelum kamu mati. Satu batu tidak akan berfungsi, jadi aku akan mengubahnya. Hagen dengan santai mengambil batu besar, tapi yang ini jauh lebih kecil. Dengan gerakan seni konsentrasi, Hagen menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam batu, membuat batu itu sekeras baja. Aku akan membunuhmu. King Kong meraung marah, dan menabrak Hagen seperti banteng gila. Great King Kong tidak memiliki senjata. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata. Dia tidak menggunakan gerakan apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan penghancurnya dan tubuh 100 Raja Kong yang dihaluskan untuk menghantam Hagen secara tiba-tiba. Melihat King Kong bergegas ke arahnya, Hagen dengan cepat melemparkan batu itu keluar dan menghancurkannya dengan keras di dada King Kong. Boom! Terdengar suara keras lainnya, dan batu itu berubah menjadi bubuk lagi. Tetapi kali ini, tubuh Vajra Agung berhenti, dan tubuh depan tiba-tiba berhenti. Melihat dada King Kong yang besar lagi, sepotong telah tenggelam, jelas tulang rusuknya telah patah, tetapi King Kong yang besar tidak dapat merasakan sakit saat ini. Melihat Hagen benar-benar melukai King Kong, ekspresi Qin Xiaotian menjadi sangat terkejut, meskipun tidak fatal, itu mampu menghancurkan tubuh King Kong. Tetapi kekuatan Hagen benar-benar mengesankan. Kalian berempat naik bersama. Melihat ini, Qin Xiaotian buru-buru memerintahkan dengan keras. Keempat orang itu mendekati Hagen, mengepung Hagen di tengah, dan memelototi Hagen satu persatu. Menghadapi keempat orang itu, Hagen merasakan tekanan, belum lagi kekuatan keempat orang ini, mereka semua seperti boneka.
Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut dan sakit, yang membuat Hagen pusing. Selain membunuh 4 Raja Kong, jika tidak tanpa perintah Qin Xiaotian, keempat orang ini tidak akan pernah berhenti mati. Anda harus tahu bahwa 4 Raja Kong adalah tuan yang kuat, dan mereka semua kuat dan kuat, sehingga mereka semakin sulit untuk dikalahkan. Berurusan dengan. Setelah mengelilingi Hagen, 4 Raja Kong meninju Hagen pada saat yang sama. Tinju besar itu seperti bola meriam, membawa kekuatan yang tak ada habisnya. Hagen mengelak mati-matian, dan terus melawan. Meskipun Hagen telah menggunakan seni konsentrasi secara ekstrim, dan kekuatan spiritual di tubuhnya berkerumun, tetapi 1/4 masih membuatnya sangat sulit. Ledakan. Tiba-tiba punggung Hagen dipukul, meski tubuhnya tidak terluka, namun hantaman dahsyat itu tetap membuat Hagen terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Bab 634. Hahaha, pukul saja aku seperti ini, pukul dia sampai mati. Melihat ini, Qin Xiaotian berteriak kegirangan. Hagen menatap keempat King Kong di depannya. Jika dia memiliki senjata bagus lainnya saat ini, akan lebih mudah untuk menangani keempat orang ini. Hagen memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk mencari senjata yang bisa dia gunakan. Jika tidak, dia akan menjadi sangat pasif ketika bertemu dengan master pemurnian horizontal seperti Four King Kongs. Menggunakan tangan sebagai pedang, menggunakan kekuatan sebagai bilahnya, pedang dan manusia bersatu, memotong alam semesta. Tepat ketika Hagen kesal karena dia tidak memiliki senjata dan tidak dapat menangani 4 Raja Kong, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Hagen buru-buru menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Long Wu pada saat ini. Long Wu sedang menatapnya, tetapi sepertinya dia tidak berniat membantu. Menggunakan tangan sebagai pisau. Hagen memikirkan dengan hati-hati tentang kata-kata Long Wu, tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakan Long Wu. Tubuhmu sekarang lebih keras dari baja. Ubah tanganmu menjadi pisau besar. Ini jauh lebih sulit daripada pisau yang terbuat dari bahan apapun, tetapi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Kata Long Wu kepada Hagen mengingatkan. Begitu Hagen mendengarnya, dia langsung mengerti, sangat gembira, dan dengan hati-hati menikmati kata-kata Long Wu di dalam hatinya. Melihat Long Wu yang tiba-tiba muncul, ekspresi Qin Xiaotian menjadi dingin. Siapa kamu? Jika kamu tidak ingin mati, pergilah dari sini. Long Wu tidak membalas, tetapi setelah melihat Hagen, dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak Long Wu. Hagen mengulurkan tangan kanannya perlahan, matanya penuh panas, dia sepertinya menyadari banyak hal dari beberapa kata Long Wu. Menggunakan tangan sebagai pisau, menggunakan kekuatan sebagai pisau. Hagen bergumam pada dirinya sendiri, dan kekuatan spiritual di dantiannya berkerumun di tangan kanannya. Tangan kanan Hagen mulai bersinar redup, dan pada akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan. Samar-samar terlihat bahwa seluruh lengan Hagen sepertinya telah berubah menjadi pedang emas. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Bunuh dia. Melihat ini, Qin Xiaotian buru-buru berteriak pada 4 Raja Kong. Donkey Kong memimpin dan melemparkan tinjunya ke arah Hagen. Suara menusuk udara tiba-tiba terdengar, seolah-olah udara terkoyak. Hagen memandangi King Kong yang datang dengan pukulan, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ketika tinju King Kong datang di depannya, Hagen mengayunkan pisau di tangannya. Desir. Setelah suara garing, lengan Davajra dipotong langsung, lalu terbang keluar. Darah menyembur keluar di sepanjang lengan King Kong yang terputus, dan Hagen mengambil kesempatan untuk menendangnya,
membuat King Kong terbang keluar. Kepala tembaga dan lengan besi macam apa yang tidak lebih dari itu? Hagen memotong lengan King Kong dengan satu pukulan, yang membuatnya penuh percaya diri. Ini, bagaimana mungkin? Qin Xiaotian memandangi lengan King Kong yang patah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa qigong keras yang dipraktikkan oleh keempat King Kong ini, ditambah dengan transformasi keluarga Qin, bahkan jika Anda tidak beruntung, peluru tidak akan dapat melukai tubuh keempat King Kong, tetapi Hagen memotongnya. Empat raja secara paksa dengan pisau tangan patahkan lengan Donkey Kong. Kekuatan Hagen telah melampaui imajinasi Qin Xiaotian, yang membuat wajah Qin Xiaotian sangat jelek. Atur formasi. Qin Xiaotian meraung dengan wajah ganas. Mendengar perintah Qin Xiaotian, empat Raja Kong besar berdiri berdampingan tiba-tiba, bahkan Raja Kong besar yang lengannya patah, membiarkan darah mengalir bebas saat ini, dan tidak peduli. Saya melihat keempat King Kong meninju pada saat yang sama, meninju di udara, dan merasakan seluruh ruang mulai bergetar. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Setelah mengayunkan 8 kepalan di udara, pemandangan aneh muncul. Di udara, kepalan tangan raksasa perlahan mengembun, diikuti semburan cahaya di atas kepalan tangan. Bab 635. Tinju yang sangat besar ini dibentuk dengan memadatkan kekuatan 4 Vajra besar. Baru saja mereka meninju di udara, bukan untuk menyia-nyiakan kekuatan mereka sendiri, tetapi untuk mengembunkan kekuatan mereka di udara, dan akhirnya berkumpul menjadi satu kepalan. Ini adalah kepalan yang sangat besar. Fluktuasi besar kemampuan meluap dari kepalan besar, dan kemudian kepalan besar menyapu ke arah Hagen. Hanya hembusan angin dari pukulan ini yang seperti angin kencang tingkat ke-10, bersiul, dan pasir dan batu beterbangan-beterbangan. Qin Xiaotian begitu terpesona sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dan buru-buru melangkah mundur, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Hagen, biarkan aku melihat bagaimana kamu selamat dari pukulan seperti itu. Kakak. Saat Hagen menendang keras, retakan muncul di permukaan jalan yang keras, seperti jaring laba-laba, dan tempat di bawah kaki Hagen mulai retak ke segala arah. Retaknya semakin besar, dan akhirnya seluruh telapak tangan bisa masuk. Melihat retakan di tanah, Qin Xiaotian, yang awalnya sombong, langsung menjadi dingin. Tendangan ini menendang tanah menjadi bentuk ini, seberapa kuat seharusnya Hagen? Sebelum Qin Xiaotian dapat bereaksi, terdengar ledakan keras, dan Hagen melompat, dengan kejam bertabrakan dengan tinju raksasa yang jatuh dari langit dengan tinjunya sendiri. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas, dan kepalan besar itu dihancurkan oleh pukulan Hagen, dan akhirnya berubah menjadi kepulan asap dan tertiup angin. Melihat pemandangan ini, 4 Raja Kong tidak berdamai, jadi mereka mengayunkan tinju mereka berulang kali ke udara, dan segera tinju besar itu mengembun lagi. Hagen baru saja menyerang dengan keras, hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri. Tetapi saat dia mendarat, pukulan lain langsung menghantamnya. Hagen mengangkat kepalanya, dan dalam sekejap mata pukulan besar mencapai bagian atas kepala Hagen. Hagen menggertakkan giginya, dan mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan dengan tubuh fisiknya yang kuat. Ledakan. Setelah suara keras, itu seperti bom jatuh dari langit, dan ledakan dahsyat terjadi. Gelombang kejut menyebabkan Qin Xiaotian yang tidak jauh merasa gemetar, dan batu seberat puluhan kilogram tertiup dan beterbangan kemana-mana. Jalan yang keras langsung dibombardir ke dalam lubang besar beberapa meter jauhnya,
Sementara Hagen berdiri di tengah lubang besar, pakaiannya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Melihat ini, Qin Xiaotian buru-buru berlari ke tepi lubang besar. Dia ingin melihat apakah Hagen dihancurkan menjadi bubur oleh pukulan ini, tetapi ketika dia melihat Hagen berdiri di tengah lubang besar, dia tidak bisa membantu tapi terlepas dari pakaian yang rusak. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya, bahkan tidak ada bekas luka, yang membuat Qin Xiaotian tercengang. Dan Hagen melihat dirinya sedikit berantakan, dan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Tubuhnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pantas saja seorang kultivator dengan kekuatan Longwu ingin mendapatkan Body Tempering Pill, tetapi juga untuk melalui semua liku-liku. Hagen mengangkat kepalanya perlahan, benar-benar mengabaikan rasa malunya saat ini, dan menyeringai pada Qin Xiaotian, dengan gigi putih besar. Qin Xiaotian hampir mati karena marah. Sampah, mereka semua sampah sialan, terus pukuli aku sampai kamu terbunuh. Qin Xiaotian meraung marah, dan keempat King Kong hanya bisa mengumpulkan kekuatan mereka lagi dan meledak ke udara. Gemuruh. Tinju besar jatuh dari langit lagi, dan Hagen berdiri tegak di tengah lubang yang dalam, menahan pukulan yang menggelegar. Ketika tinju raksasa menghantam Hagen, Hagen tidak hanya tidak merasakan sakit sedikit pun, tetapi sebaliknya, dia merasakan perasaan yang sangat nyaman. Tampaknya semakin marah tubuhnya, semakin tidak bisa dihancurkan. Bab 636. Lubang yang dalam dibombardir oleh kekuatan besar dan semakin dalam. Setelah asap menghilang, Qin Xiaotian, yang berdiri di tepi lubang yang dalam, melihat Hagen masih berdiri di tengah utuh, dan memandangnya dengan jijik. Matanya. Ah! Qin Xiaotian akan menjadi gila, kalian semua adalah sampah, bukankah kamu sudah makan? Gunakan semua kekuatanmu. Qin Xiaotian meraung, dan keempat Raja Kong berada di bawah perintah Qin Xiaotian, dan terus-menerus meninju di udara. Segera, masing-masing dari empat Raja Kong sudah berkeringat deras, dan kekuatan di tubuh mereka hampir habis, dan setiap kali mereka memadatkan pukulan raksasa, mereka sedikit lebih lemah. Qin Xiaotian, bukankah empat orang yang kamu bawa sudah makan? Hagen bertanya pada Qin Xiaotian dengan mengejek di lubang yang dalam. Qin Xiaotian akan mati karena marah, ketika dia akan terus memerintahkan empat Raja Kong untuk mengambil tindakan. Dia menemukan bahwa empat Raja Kong semuanya telah jatuh ke tanah. Mereka berempat semuanya adalah boneka, dan mereka mematuhi kata-kata Qin Xiaotian sampai mereka kehabisan kekuatan dan mati karena kelelahan. Keempat King Kong tidak berhenti. Sekarang mereka berempat jatuh ke tanah, tampaknya tanpa nafas. Melihat kematian Qin Xiaotian dari empat Raja Kong, dia perlahan sadar saat ini, kepanikan berkedip di matanya. Empat Raja Kong adalah kartu truf keluarga Qin, dan sekarang Qin Xiaotian kelelahan sampai mati. Jika kakak laki-lakinya mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan selamat. Qin Xiaotian sedikit menyesalinya sekarang. Dia seharusnya tahu bahwa kekuatan empat Raja Kong tidak dapat melukai Hagen, tetapi pada saat itu dia begitu terstimulasi oleh Hagen sehingga dia pingsan. Jadi dia dengan putus asa memerintahkan empat Raja Kong untuk melakukannya, tetapi pada akhirnya mereka semua mati kelelahan. Pada saat ini, melihat tidak ada gerakan di lubang yang dalam, Hagen langsung melompat dari lubang yang dalam. Ketika dia melihat empat Raja Vajra terbaring di tanah, mati, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, saya masih ingin keempat orang ini berlatih dengan saya. Mengapa mereka mati seperti ini? Apakah dia mati karena kelelahan? Ejekan Hagen membuat Qin Xiaotian gemetar,
dia menekan pinggangnya dengan satu tangan, dan pedang lembut muncul di tangannya. "Hagen, aku harus membunuhmu hari ini," kata Qin Xiaotian. Pedang lembut di tangannya menjentikkan, dan langsung berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menutupi Hagen secara langsung. Ding 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 dang dang. Setelah suara logam berbenturan, Qin Xiaotian buru-buru mundur 2 langkah, tangan yang memegang pedang mulai bergetar sedikit, merasakan sakit yang tumpul di mulut harimau. Ketika dia melihat pedang lunaknya lagi, dia menemukan ada celah kecil di pedang lunak yang ditempa dengan baja halus, dan mengikuti celah itu, tubuh pedang mulai pecah dan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. "Meskipun pedangmu bagus, itu tidak sebagus pisauku ini." Hagen melihat ke tangan kanannya dan berkata dengan penuh semangat. Qin Xiaotian membuang gagang di tangannya, dan menatap Hagen dengan amarah di matanya, tetapi dia tidak menyerang Hagen, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia meminta masalah. Dia bukan milik Hagen. "Lawan. Karena kamu tidak bergerak, giliranku." Melihat Qin Xiaotian tidak berani bergerak, Hagen melompat. Tangan kanan Hagen menjentikkan dengan ringan di udara, dan cahaya pedang yang terlihat dengan mata telanjang menyala. Cahaya pedang yang menakutkan membawa badai tanpa akhir. Sebelum cahaya pedang ini mencapai Qin Xiaotian, Hagen menyerang lagi. Berpisah. Setelah puluhan pisau ditebas, seluruh langit mulai berubah warna. Lusinan lampu pedang menyelimuti Qin Xiaotian, tidak peduli bagaimana Qin Xiaotian mencoba bersembunyi, tidak mungkin dia bersembunyi. Tetapi Qin Xiaotian tidak bersembunyi, dia telah membuat rencana untuk mati, dan menutup matanya sedikit. Bab 637. Boom. Dengan suara keras, Hagen langsung membuat celah besar di sekitar Qin Xiaotian, dan asap serta debu mengepul di mana-mana, menelan Qin Xiaotian. Hagen mendarat perlahan, dengan keringat sudah di dahinya. Tetesan keringat jatuh ke tanah, dan menguap dalam sekejap. Dengan pukulan tadi, Hagen menghabiskan kekuatan spiritual terakhirnya, dan pada saat ini, Hagen tidak bisa lagi mengayunkan pisau. Asap dan debu menghilang perlahan, dan sosok Qin Xiaotian muncul, tetapi dia belum mati, dan Hagen tidak membunuhnya. Bahkan jika dia tidak mati, tubuh Qin Xiaotian terluka oleh cahaya pedang yang menakutkan, dan pakaiannya menjadi compang-camping, tidak jauh lebih baik dari Hagen. Kamu tidak akan membunuhku?" Qin Xiaotian menatap Hagen dengan heran. Pukulan Hagen barusan benar-benar mampu membunuhnya, belum lagi membunuhnya, itu bisa membuatnya menjadi sampah. Namun, Hagen tidak membunuhnya. Lusinan lampu pedang baru saja membombardir tubuh Qin Xiaotian, tetapi meskipun demikian, tubuh Qin Xiaotian terluka parah, seolah-olah tulangnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Qin Xiaotian, dia hampir tidak bisa berdiri diam. "Aku tidak akan membunuhmu, kamu bisa keluar. Jika kamu masih ingin membalas dendam dariku, kamu dapat menemukanku kapan saja. Tapi lain kali, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup," kata Hagen dengan dingin. Qin Xiaotian memandang Hagen, dan setelah waktu yang lama, dia berbalik dan pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Xiaotian menginjak pedal gas dan pergi. Hagen memandang Qin Xiaotian yang pergi, terengah-engah. "Jika tubuh ini belum ditempa, aku khawatir kita akan hancur hari ini," gumam Hagen tanpa sadar saat dia melihat kulitnya yang telanjang. "Jika keempat orang itu bukan boneka, bahkan jika kamu mengeraskan tubuhmu, kamu masih akan dikutuk." Pada saat ini, Long Wu muncul entah dari mana, masih memegang baju di tangannya.
Hagen memandang Longwu dengan heran, ternyata Longwu tidak pergi, melainkan bersembunyi di kegelapan dan mengawasinya. "Cepat dan kenakan pakaianmu." Longwu melemparkan pakaian itu ke Hagen. "Kamu tidak bisa menaruh semua harapanmu pada tubuhmu, bahkan jika kamu melunakkan tubuhmu, itu tidak abadi." Keempat orang itu bukan boneka, pikiran mereka dikendalikan. Kamu bukan lawan mereka, kamu tidak boleh seperti hari ini, di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika kamu benar-benar kuningan dan besi, kamu masih bisa dikalahkan sampai habis. Tembaga busuk. Setelah Longwu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sekarang Hagen sudah keluar dari bahaya, Longwu benar-benar bisa pergi. "Hei! Panjang! Panjang!" Hagen ingin memanggil Longwu, tetapi untuk sementara dia tidak tahu harus memanggil apa Longwu. "Kamu bisa memanggilku Paman Long, tapi kamu harus memanggilku Paman," kata Longwu sambil berjalan tanpa menoleh. "Paman Long!" teriak Hagen, tapi sayang sekali Longwu tidak menjawab, dan seluruh orang itu menghilang. Melihat ke arah di mana Longwu menghilang, Hagen berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Longwu ini pasti terkait dengan pengalaman hidupnya, dan kepala naga tua, tidak akan ada kebetulan seperti itu di dunia, dan mereka yang membantunya akan diberi nama Long, kecuali ini sudah diatur sejak awal. Berbalik dan masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Qin Xiaotian dan yang lainnya, Hagen melaju langsung menuju Hongcheng. Setelah tiba di Hongcheng, Hagen membuang mobilnya, naik taksi, dan kembali ke Panlong Bay Villa. Tepat ketika kami sampai di puncak gunung, gelombang energi spiritual yang kuat mengalir ke arah kami. Ketika kami membuka gerbang halaman, kami menemukan bahwa Song Tai telah mengirim gerobak lain yang penuh dengan batu spiritual, dan ada catatan di pintu. Lihatlah karakter cantik di atasnya. Jelas ditulis oleh Song Tai. Song Tai memberitahu Hagen bahwa volume penambangan batu jenis ini semakin berkurang, jadi mungkin perlu waktu lama sebelum sebuah truk dapat dikirimkan kepadanya di masa mendatang.